Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama Bapak, Pak Amirul. Ya, di pertemuan atau di video selanjutnya. Sesuai dengan jadwal kita hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021. Nah, sesuai jadwalnya hari ini adalah matematika sama tematik. Nah, untuk matematikanya biasa Bapak sertai dengan video pembelajaran yang Bapak desain sendiri. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang, kalau kemarin kita belajar tentang luas persegi. Berarti sekarang kita belajar tentang luas persegi panjang. Nah, apa aja sih luas persegi panjangnya? Terus apa aja yang dibahas? Apa aja bentuk permasalahan soalnya yang ada uh, di pembahasan luas persegi panjang? Kita akan bahas tuntas di video kali ini ya. Ditonton dengan baik, jangan di skip, dipahami, dicerna. Kalau misalnya ada yang kurang tahu, silakan tanya ke Bapak via WA atau diskusi grup di Google Classroom-nya. Nah, sebelum mulai, akankah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapkan buku tulis kalian, alat tulis, dan hal-hal yang lain yang mendukung pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini mendatangkan manfaat dan syafaat bagi kehidupan kita bersama, ya. Nah, untuk memperpendek waktu, kita langsung saja. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang luas bangun persegi panjang. Lalu, kalian diharapkan dapat menghitung luas bangun persegi panjang. Nah, persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali. Bahkan, boleh dikatakan melekat di kehidupan kalian. Misalnya HP. HP itu adalah bentuknya. Kalau kita telah lebih jauh, itu berbentuk persegi panjang. Banyak sekali ya benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Bahkan buku tulis saja yang kalian pakai itu berbentuk persegi panjang. Jadi bangun persegi panjang ini tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau di sekolah misalnya papan tulis, lapangan bola voli, dan lain-lainnya ya. Nah, kemarin juga Bapak sempat singgung. Luas itu adalah daerah yang dibatasi oleh garis-garisnya. Ini kan garisnya nih. Nah, apa yang disebut luas di sininya, di dalamnya ini? Di dalamnya inilah yang disebut luas. Nah, daerahnya itu yang dibatasi oleh garis-garis ya. Berarti ini garisnya, luasnya itu daerah yang di dalam garis tersebut. Nah, itu namanya luas. Untuk menghitung luas biasanya itu tidak menggunakan rumus ya, menggunakan persamaan rumus, tidak bisa dihitung langsung. Kalau keliling kan kita boleh menambahkan langsung. Kalau luas biasanya dia ada persamaan rumus. Jika luas persegi panjang adalah simbolnya L, nah, luas persegi panjang L itu adalah luas, maka persegi panjang P ini adalah simbol untuk panjang, yang ini. Jadi dari sini ke sini itu disebut ukuran panjang. Karena P ini ukuran ini lebih panjang dibanding ini. Maka A ke B ini disebut jarak dari A ke B itu disebut panjang. Maka D ke C juga disebut panjang. Karena sama. Karena ini sama dengan ini. Dan lebar persegi panjang disimbolkan L. L kecil bukan L besar ya. Nah, lebar itu yang ini. Yang sisi kiri dan kanannya itu disimbolkan L atau lebar. Maka di sini juga L. Ya, L kecil, nanti L besar jadi luas. Ya. Maka rumus untuk menentukan luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Cukup dikalikan doang. Ya, sebenarnya mudah. Jadi kalau misalnya ada soal, di sini ada ukurannya ini sekian, misalnya ini sekian, tinggal kaliin doang. Lalu misal di sini sekian, di sini sekian, tinggal kalikan doang. Simpel. Jadi tinggal mengalihkan sisi panjang kali sisi lebarnya. Ya. Nah, untuk supaya lebih paham memahami materi luas persegi panjang ini, akankah lebih baiknya kita maksudnya
mengamati contoh soal berikut. Contoh soal pertama. Contoh soal pertama, tentukan luas persegi panjang dengan panjang sisinya seperti gambar di bawah ini. Nah, kita dari gambar ini dapat mengetahui informasi bahwa 12 ini adalah sebagai panjangnya, 8 ini adalah sebagai lebarnya. Nah, maka panjang namanya juga pasti sisi yang paling panjang. Ini bukan sisi pendek nyebutnya, tapi sisi lebar. Nah, maka tinggal kaliin doang tuh 12 kali 8. Karena ini soal uraian, maka harus pakai langkah-langkah penyelesaian. Maka luas sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan panjangnya itu kita ketahui 12, lebarnya kita ketahui adalah 8. Sehingga kalau dikalikan 12 kali 8 96 cm pangkat 2. Jadi luas persegi panjangnya adalah 96 cm pangkat 2. Jangan lupa satuannya ya. Jangan lupa satuannya harus cm pangkat 2 karena dia luas harus ada pangkat 2-nya. Nah, yuk kita ke contoh 2. 2 ini itu kebalikan. Sekarang kita mencari sisi-sisi yang tidak diketahuinya. Maksudnya luasnya udah diketahui tuh. Kita sekarang mencari sisi panjang atau lebarnya. Nah, kalau contoh nomor 2 itu tentukan lebar persegi panjang jika diketahui panjangnya 132 cm dan panjangnya 12 cm. Kita ulang ya. Tentukan lebar persegi panjang jika diketahui luas persegi panjangnya 132 cm pangkat 2 dan panjangnya 12 cm. Berarti kan yang ditanya adalah lebarnya itu berapa gitu loh. Bagaimana carinya? Karena ini soal uraiannya, maka kita diketahui luasnya. Kita tahu bahwa luasnya adalah 132 berdasarkan info yang ada di dalam soal. Panjang persegi panjangnya adalah 12 cm yang ini. Ditanyanya adalah lebar kan, tentukan lebar dia bilang. Maka lebar persegi panjangnya berapa? Nah, untuk mencari lebar persegi panjang jika diketahui luasnya adalah jadi ulang untuk mengetahui mencari lebar persegi panjang jika diketahui luas dan panjang persegi panjangnya menggunakan persamaan berikut. Persamaan rumusnya. Lebar sama dengan luas dibagi panjang, itu doang. Maka tinggal kita masukkan nih, lebar sama dengan luasnya kita ketahui 132 per persegi panjangnya, panjang persegi panjangnya maksudnya itu 12 cm. Ini tinggal dibagi. Karena per itu kan bagi. 132 bagi 12 dapatlah 11. Maka jadi lebar persegi panjangnya adalah 11 cm. Kenapa ada pangkat 2? Karena bukan luas, dia hanya nanya sisi panjang dan lebarnya saja. Ya. Gimana sampai contoh kedua? Masih ada yang bingung? Atau udah paham? Ya, kalau masih ada yang bingung, yuk kita ke contoh 3, perhatikan ya. Luas sebuah bangun persegi panjang adalah 72 cm. Nah, meter pangkat 2. Jika lebarnya, nah sekarang kebalikan seperti contoh tadi. Kalau contoh yang kedua tadi kan luas sama panjangnya yang diketahui. Sekarang kalau contoh ketiga nih, luas sama lebarnya yang diketahui. Yang ditanya pasti panjang persegi panjang tersebut berapaan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sama. Kita tulis dulu diketahui luasnya 72, lebarnya 6 cm. Ditanyanya panjang persegi panjangnya berapaan sih? Kan gitu. Nah, rumusnya itu hampir sama dengan rumus contoh kedua. Cuma berubah di sini. Karena kalau contoh kedua kan mau cari lebarnya. Kalau tadi mencari lebarnya kan luas bagi panjang. Kalau kita mencari panjangnya, berarti panjang sama dengan luas bagi lebar. Cuma ininya ditukar. Gitu doang. Cuma ininya aja ditukar ya, yang di bawah itu.
ininya aja. Kalau bisa cari lebar, L sama dengan berarti sini P-nya. Kalau mencari panjangnya berarti di sini lebarnya. Gitu. Cuma dibalik. Atasnya tetap sama. Luasnya ya. Nah, kita masukkan angkanya. Panjang sama dengan luasnya 72 cm dan lebarnya itu 6 cm. 6 cm kan? Tinggal kalian bagi 72 bagi 6, 12 cm. Jadi panjang persegi panjangnya adalah 12 cm. Seperti itu. Simpel kan? Tidak susah, tidak rumit, bisa diselesaikan dengan baik. Yuk kita ke contoh terakhir. Pemahaman tingkat lanjut ya maksudnya. Ini sudah menerapkan materi keliling. Nah, ini Bapak sengaja mengasih soal seperti ini supaya kalian tidak melupakan materi keliling kemarin. Walaupun sudah selesai kita pelajari. Jadi jangan sampai lupa. Ini adalah model soal tingkat lanjutnya. Biasanya juga sering keluar di soal ulangan ya. Tentukan luas persegi panjang jika diketahui kelilingnya 64 cm dan lebarnya 15 cm. Nah, kalian disuruh nyari luas nih, tetapi keliling sama lebar yang diketahui. Nah, sedangkan untuk mencari luas, rumusnya kan panjang kali luas. Mencari luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar, kan? Ya kan hanya luasnya. Nah, di sini panjangnya itu belum diketahui. Kita tidak tahu panjangnya berapa. Yang diketahui hanya lebarnya. Jadi untuk mencari luasnya, kita perlu ukuran panjangnya berapa. Sedangkan yang 64 cm ini bukan ukuran panjang, tetapi keliling. Bagaimana cara mencari luasnya? Berarti kalian harus cari dulu panjang ini berapa dengan memanfaatkan rumus keliling persegi panjang. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, dibuka lagi videonya atau dilihat lagi catatannya. Setelah kita memperoleh ukuran panjang dengan memanfaatkan rumus keliling persegi panjang, baru kita dapat mencari luas persegi panjang. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Di sini juga udah ada pembahasannya. Kita diketahui dulu kelilingnya 64, lebarnya 15, ditanya luasnya. Jadi, untuk mencari luasnya, kita tidak bisa langsung mengalihkan 64 kali 15, salah, karena 64 ini bukan kelilingnya, tapi bukan panjangnya, ini kelilingnya. Jadi, kita cari dulu panjangnya. Pertama kali kita cari dulu panjangnya. Maka panjang, berdasarkan rumus yang kemarin tuh kan, untuk mencari panjang jika diketahui keliling persegi panjang adalah panjang sama dengan keliling bagi 2 dikurang F. Masukkan angkanya. Panjang sama dengan 64. Karena luasnya 64 bagi 2. Ini angka pasti tidak bisa diubah. Dikurang lebarnya 15. 64 dibagi 2 dapat 32. Dikurang 15. Dapatlah 17. Nah, inilah panjangnya. Panjang persegi panjang. Nah, jika panjangnya 17 dan lebarnya yang udah kita ketahui 15, maka baru kita peroleh luasnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan panjangnya yang barusan kita peroleh 17 kali lebarnya adalah 15. Maka panjang kali lebar, maka 17 kali 15. 17 kali 15 kalau kita kalikan ke bawah itu dapat 225. Sehingga diperoleh luas persegi panjangnya adalah 255. Maaf, 255 maksudnya ya. Kalau baca, maka luas persegi panjangnya adalah 255 cm pangkat 2. Nah, ini tuh soal ini tuh tingkat pemahaman lebih lanjut. Maka Bapak sengaja menampilkan soal seperti ini supaya kalian bisa berpikir lebih lanjut dan juga tidak melupakan materi-materi yang lalu. Jadi keliling dengan luas itu soalnya bisa digabung menjadi satu. Ya, bisa dikaitkan seperti contoh soal nomor 4. Biasanya juga sering muncul sih di soal ulang-ulangan umum biasanya ya. Nah, jadi jangan sampai dilupakan materi-materi yang lalu. Makanya
Bapak itu sering meminta kalian untuk mencatat hal-hal penting di dalam video Bapak. Tapi kalau misalnya sudah paham dan tidak lupa dengan apa yang Bapak tampilkan di video, ya tidak masalah juga tidak dicatat ya. Nah, apakah sampai ke contoh 4 ini kalian sudah paham? Kalau misalnya belum paham, silakan tanyakan Bapak di Japri atau bisa mencari video referensi di YouTube, banyak sekali. Tinggal klik luas persegi panjang. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, nah silakan kerjakan tugas 25. Dia tugasnya tidak ada di dalam video, tapi Bapak lampirkan di dalam LKS. Nah, LKS-nya ada di bawah lampiran video ini di Google Classroom-nya. Nah, lihat sebelum mengerjakan, lihat dulu batas tenggat, petunjuk soalnya, kapan harus terakhir ngumpulinnya. Soalnya ditulis kembali dengan rapi beserta gambarnya. Nah, sekali lagi Bapak bilang, ketika mengerjakan soal, jangan lupa terus diketahui, ditanya, cara penyelesaian, serta kesimpulan. Jangan lupa satuannya, karena sering siswa Bapak lihat lupa menampilkan satuannya itu berapa, gitu ya. Satuannya sentimeter pangkat 2, kalau misalnya meter pangkat 2, gitu ya. Oke, semoga video penjelasan Bapak kali ini dapat membantu kalian dalam proses memahami luas persegi panjang yang Bapak ajarkan hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kehidupan kita bersama ya. Sehat selalu, menjaga kebersihan diri, selalu makan makanan yang bergizi, selalu jaga daya imunitas diri ya. Nah, selalu menerapkan protokol kesehatan, selalu jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan. Oke? Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga pandemi segera berakhir. Cukup sekian penjelasan video Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.